Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel. Kali ini saya akan membagikan video cara bagaimana menambal ban motor. Nah, untuk sekarang saya ingin membagikan caranya menambal ban model tuk tap. Kalau untuk ban depan ini kan biar enak itu diangkat ya, dikasih itu, kasih di standarin. Ini tadi standar pakai standar itu, ban belakangnya masih udah nyentuh tanah, jadi saya ganjel pakai batu bata. Intinya pokoknya roda depannya biar ngangkat itu, diganjel itu aman. Oke, alat-alatnya kita gunakan penyongkel ban ada 3 kan. Nah, ada macam-macam. Nah, ini untuk yang pertama biasanya berat pakai yang panjang, terus agak pendek, sedang. Nah, ini yang sedang. Terus ini buat ngelepas dop pentil. Terus alat tambal bannya. Sama kunci 12 ya. Kadang dopnya itu susah dicopot, jadi kalau pakai tang itu kadang ngelukain peleknya ya. Pakai kunci 12 ya biar lebih sempurna itu. Oke, ikutin terus langkahnya, jangan di skip, terus jangan lupa subscribe. Pertama kita kempesin ya, kita copot pentilnya pakai ini. Nah, ini bolong, dalamnya ini bolong. Alat buat nyopot dop ban. Untuk pelepasannya bebas, kalian bisa melepas dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, kalau saya ini di sebelah kiri motornya, jadi kalau untuk sebelah kanan ini kan kalau motornya ada di sini, kalau sebelah kanan itu ada cakram, jadi ntar ban dalamnya ngelipet, soalnya kita nggak ngelepas ban ya. Nah, kalau untuk matic itu kadang ada yang cakramnya sebelah sini, jadi saya ngelepas sebelah sini gitu. Jadi nggak monoton harus ngelepas sebelah sini terus gitu. Jadi intinya tangan kalian di fleksibelin lah, jangan terpaku ngelepasnya sini terus gitu. Jadi nyesuaiin kondisi ini ada cakram ini. Jadi kalau saya mending sebelah sini, jadi sini kan lebih enak. Tahap pertama udah dicopot, yang kedua itu dilepas bannya dilepas dari peleknya. Kadang kalau ban yang baru itu suka lengket dengan peleknya, nah itu jangan langsung dicongkel. Kalau dicolongkel alhasil ntar peleknya ya rusak, jadi dilepasin dulu, dijeglogin, kalau istilah di daerah saya itu dijeglogin dulu. Jadi jangan langsung dicongkel dulu, diginiin. Nah, ini kan lengket kanan kiri ya semuanya. Terus dikasih sabun sedikit yang di pinggirnya biar licin. Dikasih sabun biar licin, biar enggak peret. Kalau peret ntar peleknya jadi kena tekanan, jadi kayak gini, luka-lukain. Kita gunakan congkel yang panjang sama sedang, dicelupin di air sabunnya. Kalau ada oli ya pakai oli juga nggak apa-apa, sabun. Nah, pertama kita congkel di
di bagian pentilnya. Jadi kalau untuk nyongkel itu pertama itu bagian nyongkel pentilnya, kalau untuk masang itu pentil terakhir ya. Nah ini bagian pentil, kita congkel di bagian sini dulu, sini arahnya ke sini, gitu. Ini. Nah ntar kan yang sebelah sini bisa ketarik masuk ke sini sempurna. Nah ketarik ini. Nah ini yang lawannya dari arah pentil ini. Nah ini bisa ketarik, jadi lebih enteng. Nah kalau kalian narik di sini, ini kadang bagian pentil ini nggak bisa masuk dengan sempurna ya, soalnya ke ganjel dengan ini. Di sini ada ban dalamnya, jadi ke ininya ban luarnya ini nggak bisa masuk sempurna, jadi terasa berat waktu kita nyongkel kalau berlawanan dengan pentil. Di sini juga iya, sama aja, di sini juga iya. Ya yang paling tepat kalau untuk nyopot di sini dulu, di sini terus arahnya ke sini, lebih enteng gitu. Kita kasih selang ya, ini kan peleknya kan racing, kita kasih selang. Pakai yang sedang. Nah, usahain kalau nyongkel tuh yang halus ya, jangan dipaksain. Oke, kita lepas yang tengah. Kalau ban kecil tuh enaknya gini, jadi ya maksudnya ban standar itu enak gini, jadi bisa langsung dicopot. Nah, tangan kita basahin dulu, garusin, nah kita copot. Nah, untuk pelapasan ban dalamnya, jadi diberlawanan dengan pentil ya, jangan pentil dulu, susah kalau pentil dulu, jadi pentil belakangan. Nah ini pentilnya sini kita copot. Nah sekarang pengecekannya kita pasang lagi dopnya ini. Nah kalau dari sini kan enak, jadi kita nggak kehalangan sama cakram ya, jadi enak. Nah seperti ini, jadi ini tergolong besar ya lubangnya, jadi kalau dimasukin udah langsung kelihatan. Ini enggak saya tusuk, ini memang tadi bolongnya segini, lebar. Banyak juga udah termasuk jelek, tapi orangnya minta ditambal aja, ya udah nggak apa-apa. Nah ini orang biasanya kalau nandain tuh suka dikasih pakai apa, pakai lidi ya, tapi kalau saya enggak, saya pakai spidol permanen gini, maupun yang warna terang, mau putih. Kebetulan yang putih lagi habis, saya pakai yang biru ya nggak apa-apa. Nah ini kan nggak hilang tuh, tandanya kelihatan. Oke. Untuk penggosokannya saya pakai pipa bekas ini, pipa bekas shock breaker. Nah ini dipotong, terus pakai gergaji bersih. Nah ini arahnya saya enaknya suka saya tarik, nah ini berarti arahnya ke sini. Nah giginya tuh arahnya ke belakang. Nah, jadi saya kalau gosok itu suka saya tarik ini. Oke, jus kita luka itu biar ban dalamnya tuh apa, bahan komponnya itu yang buat nambal itu bisa merekat sempurna itu.
kalau nggak dilukain tuh suka ngambang, jadi kadang dilepas tuh gampang, kalau dilukain dulu tuh jadi lengket sempurna. Nah ini dilukai sekitar 2,5 cm, terus lebarnya juga 2,5 cm, sesuai kebutuhannya. Kadang ada yang bocornya panjang kayak sobek, itu juga menyesuaikan. Pokoknya selisihnya dari titiknya itu ya 2 cm lah, biar aman, biar kuat juga. Nah, dilukai jadi seperti ini, jangan sampai sobek, lukain pelan-pelan. Jadi saya enak ditarik. Oke guys, ikuti terus langkahnya. Guys, untuk komponnya sendiri, jadi nggak ngirisnya, nggak guntingnya itu nggak 2,5 cm kayak tadi, beda. Jadi lebih kecil, ntar kalau posisi mateng itu biasanya melar ya. Jadi kalau kompon itu kita motong ini aja, kita motong 2 cm sama ini, motong ya 1,5 cm, pokoknya jangan gede-gede, soalnya ntar kalau melebihi yang kita lukai tadi biasanya nggak nempel ya. Buat perbandingan ya, nah ini sebilah ini, nah sebilah gergaji ini. Nah ntar ini jadi lebar soalnya, biasanya pinggirnya kita rapiin biar bentuknya bunder. Kalau saya nggak usah kasih lem, soalnya ini udah bagus ini komponnya. Jadi kita kasih titik yang tengah-tengahnya, kita press. Alat pressnya dikasih aluminium tatakan biar rata ya, biar halus juga hasilnya. Yang press yang paling bawah, yang paling kasar biasanya, terus dikasih aluminium, dikasih kertas, itu biar hasil tambalannya bagus, biar nggak cair, itunya bannya nggak cair. Tengah-tengahin. Kalau udah di tengah, nah di bawah ini isinya juga bisa buat geser-geser. Nah ini kayu saya bungkus pakai ban dalam ya, biasanya kayak gini. Nah ini kayu saya bungkus pakai ban dalam. Nah ini biar halus ban dalam. Nah, kita taruh. Press. Nah ngepresnya nggak usah kenceng-kenceng, speednya aja, soalnya kalau terlalu kenceng ntar yang kena itu ban sampingnya itu malah jadi tipis, itu kebakar. Ini pakai bahan bakar bensin. Bakar. Ini alat saya berhubung terlalu modern, saya kasih penutup nih biar nggak kena angin. Terus atasnya dikasih air.
air sabun tadi. Nah udah tinggal nunggu, ntar ciri-cirinya kalau udah matang itu air sabunnya itu udah kering. Nah kalau enggak, api yang di bawah itu biasanya kalau pakai bensin itu apinya udah keluar, jadi apinya udah kayak apa ya, mulat-mulat tuh apinya tuh ini keluar, pokoknya dari sini keluar gitu. Bahasa Indonesianya apa, mulat-mulat. Warna itu udah mateng. Nah itu kalau terlalu mateng ntar yang kena ban dalamnya jadi tipis gitu. Jadi yang malah jadi rusak, nambalnya ntar jadi rusak. Oke, simak terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sambil nunggu kita beresin seperti tadi, seperti kompon, terus alat-alat yang nggak kepake itu. Nah ini kayak ini pipa ini kan udah nggak dipakai, kita beresin dulu. Kalau untuk pemasangan tuh nggak perlu pakai ini sih, nggak perlu pakai selang ya. Nah, untuk pemasangan posisi kayak gini nggak pakai selang, jadi kita beresin ya. Dan sambil menunggu kita cek ban luarnya itu, kita cek apakah ada pakunya atau enggak gitu, ada kotoran gitu. Nah kita keluarin gitu, terutama kawat paku gitu. Nah kita keluarin. Nah, biasanya ada kotoran ini, sisa ban gini. Nah kita keluarin. Kalau lebih gampang pakai air sabun gini, kayak kuas air sabun. Kita tinggal ini. Terus kita cek apakah ada pakunya, tangannya diolesin sabun dulu. Oke, jadi ban luarnya itu aman, cuman emang tipenya itu ban luar itu biasanya di bagian dalam tuh kelihatan benang-benangnya itu loh. Jadi yang sering ngelukain apa ban dalam tuh ya itu benang-benangnya tuh, jadi kelihatan di ban dalam ini ada garis-garis benang. Tapi itu juga fungsi, kalau nggak ada garis-garisnya itu biasanya ini mah melintir, jadi ngeluntung apa namanya, jadi ngegulung ban dalamnya, ngegulung di dalam tuh. Jadi itu juga bisa bikin bocor juga. Jadi kelihatan tapi masih ketutup karet. Nah itu bagus. Jadi lihat benangnya itu cuman kelihatan, nggak kelihatan tapi masih ketutup karet gitu lah intinya. Jadi kalau ban tubes itu kan halus banget itu. Nah itu kalau kasih ban dalam, biasanya ban dalamnya itu ngeluntung. Nah ini udah mateng ya, kalau kayak gini udah mateng. Nah ini kita matiinnya tuh gampang, pakai kuas kasih air, tuh mati sendiri. Sediain air ya, soalnya ini panas isinya panas. Kita copot, langsung kita celupin ke air. Oke, hasilnya tempelannya. Nah, ini enggak terlalu mateng, jadi juga apa, intinya nggak ngelukain ban luar, ban dalamnya ini yang kita tambahin nggak jadi rusak gitu. Soalnya kadang kalau terlalu panas itu jadi malah rusak, ban dalamnya ini malah rusak. Oke, jadi segini cukup. Nah oke, habis itu kita pasang pentil lagi, terus kita cek lagi, cek. Aman guys. Oke, selanjutnya kita pasang. Untuk pemasangannya kita pasang bagian pentil dulu. Pemasangan pentil dulu kita pasang.
kalau kalian susah, nah kalian pakai besi gini ujungnya, tapi jangan diruncingin, nah, tumpulin. Nah ini buat mancing, jadi kita masukin ke dalam ini lubang pentil sini selep gitu. Nah ntar ujungnya kita masukin yang ini, yang ban dalam ini. Nah ini ntar tinggal kita arahin nih, ntar masuk. Jadi kalian kalau jarinya pendek, nah itu bisa pakai ini, pakai cara ini. Kadang kalau pelek yang lebar ya susah, harus pakai ini. Susah kalau misal cuman manual langsung dimasukin pakai tangan kosong gitu susah. Ini masukin dulu. Kalau udah kelihatan itu kan udah kelihatan. Nah tinggal ujung ini masukin ke sini. Tinggal arahin guys. Nah pakai ini guys, pakai besi. Usahakan yang lurus, jangan sampai ada yang ini lempit. Nah ini kita nyongkelnya itu bagian pentil itu terakhir ya, jadi kita setelah pentil di sini. Nah ini di sini kita masukin dulu muter. Nah ini terakhir ntar pentil. Kalau waktu kita nyongkel tuh posisinya kan gini, posisinya kan gini ya, gini congkel gini. Tapi kalau kita masukin itu posisinya gini, kebalik. Dari sini posisinya gini ya, ini kan gini ya. Nah posisinya gini, kita masukin, kita balik sini selep. Nah gitu, kita lepas, kita masukin lagi, kita balik sini. Nah ini terusnya gini lekuannya tuh, masukin lekuk sini, masukin lekuk sini. Nah kalau kita nyongkel itu dibalik. Nah itu kayak gini ya, kita nyongkel kan kita masukin dari sini selep gitu. Nah kita congkel blok. Nah itu. Tapi kalau kita masukin dari sini ke sini, posisinya sama. Nih tirusnya. Ini juga iya, sini ke sini selep gini. Nah tirusnya lekuan congkelannya ini. Ini ya guys. Jangan terlalu dalam ya, biar nggak kena ban dalamnya. Kalau kelihatan keset dikasih air sabun. Nah, ini kalau udah mau ini biasanya kenceng ya. Nah bagian di sebelah sini yang berlawanan itu ini ditekan gini. Nah ini ada yang kurang masuk, tekan biar gampang. Cukup satu ini guys, bisa ya. Nah kalau udah ini biasanya kurang masuk sempurna ini. Nah ini ya, ini kurang masuk banyak. Nah kita pentilnya kita tekan ke dalam ya, masukin pol. Kenapa saya tadi ngomong ini taruh di ujung? Nah itu biar enak buat neken nih di ujung nih, kita tekan. Nah, ini udah masuk sempurna ini ya. Kanan kiri kasih ini, terus kita pasang dopnya tadi, murnya kita kencengin dikit. Nah sebelum dimasukin pastiin nggak ada debu ya, ini di sealnya ini. Kalau ini ada debunya kalian lap dulu yang bersih, baru kalian masukin. Terima kasih. Saya lupa ngasih tahu, jadi posisi dop ini jangan miring ya. Nah ini kalau kalian miring, kalian kempesin dulu. Nah pakai kunci T atau ini ya, pakai congkel, terus dimasukin selang, pokoknya masukin selang gini. Nah kalian paskan di sini. Nah kalian masukin ini. Nah ini velgnya
dipuntir ke sini. Nah ini ntar yang ininya gerak, ini bisa lurus, dilurusin ini, pokoknya harus lurus. Nah ini kebetulan udah lurus tadi, saya lupa ngasih taunya. Nah ini posisi pentil yang ban dalam ini posisinya harus lurus, jangan miring. Kalau miring ntar pol. Ini saya pompa melebihi ini dulu, melebihi standarnya ya. Biar apa? Biar tujuannya itu biar kelihatan. Nah ini kan ada garis ya di sini, tipis ini sini ada garis. Nah ini harus rata, ini harus rata. Nah ini garis ini, nah ini harus rata. Kalau keluar ukurannya ya sama 1 mili semua, misal 1 cm ya 1 cm semua gitu. Nah ini harus rata, ini menandakan kalau bannya itu udah lurus, jadi nggak ngegol gitu. Oke, kanan kiri harus semua sama. Nah kanan kiri harus sama semuanya. Oke, nah kebetulan bannya ini lumayan, ini masih lurus, masih bagus. Nah kalau misal susah pakai air sabun gini nggak mempan, tetap ada yang masuk, kalian bisa pakai oli, tapi cukup di bagian ini ya, di atas, pokoknya di atas ban dalam, tapi di atas ban luar, tapi sebelah ini, di sebelah sininya aja, biar untuk mengeluarkan ini aja nutnya ini pakai ukur ini. Nah, udah, ini kita tinggal ngurangin tekanan sesuai standarnya aja. Kita pakai 2,5 25 PSI itu kalau ban depan tuh enak. Kalau terlalu keras tuh biasanya kalau shocknya kurang sip, bisa lompat-lompat motornya. Oke, sekian dulu.